Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 14 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Damai Lubis membela pemukul Ade Armando, sepertinya justru yang salah Ade Armando. Kata Damai Lubis bahwa Ade Armando pantas dipukuli. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tidak diadili sampai ke pengadilan. Tuduhan Damai Lubis kurang beralasan. Soal Ade Armando sudah ditetapkan tersangka, tidak diadili, bukan kesalahan Ade Armando. Hal itu tanggung jawab atau kewenangan polisi. Seharusnya Damai Lubis menanyakan kepada polisi yang menangani perkara Ade Armando tersebut, mengapa perkara Ade Armando belum disidangkan. Mungkin bisa saja terjadi sudah ditetapkan tersangka, tetapi setelah dibahas kembali di lingkungan kepolisian, ternyata tidak cukup bukti dan belum ada unsur kesalahannya. Makanya tidak disidangkan perkara Ade Armando oleh kepolisian tersebut. Ditambah lagi yang dipermasalahkan pemukulan Ade Armando, tetapi dikaitkan kepada perkaranya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi Ade Armando tidak disidangkan, yang tidak ada hubungannya. Seharusnya yang dibahas pemukulan Ade Armando cukup menjelaskan pemukulan Ade Armando dari sudut hukum. Jangan melebar jawabannya kemana-mana. Jawaban Damai Lubis, seorang sarjana hukum dan pengacara, kurang mengena kepada sasaran. Diduga Damai Lubis tidak bisa memberikan alasan dari sudut hukum, lalu melebar kemana-mana untuk menutupi kelemahannya. Harapan saya, Damai Lubis dalam memberikan tanggapan terfokus ke sasaran berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Yang tentu di sini masalah hukumnya yaitu masalah pemukulan Ade Armando tersebut, dan diberikanlah dari sisi hukumnya di mana kelemahannya, di mana masalahnya, perbuatan yang salah di mana, siapa yang bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Seharusnya itu yang dibahas oleh Damai Lubis tersebut, bukannya melebar kemana-mana mempertanyakan masalah kasusnya, masalah sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak disidang-sidangkan sama polisi. Ini kan sama sekali tidak ada hubungannya, mengkait-kaitkan masalah tersebut ke dalam masalah lainnya yang tidak ada hubungannya. Sepertinya Damai Lubis ini seorang sarjana hukum dan pengacara kurang mengena kepada sasaran. Diduga Damai Lubis ini tidak memberikan alasan dari sisi hukum, melebar kemana-mana untuk menutupi kelemahannya tersebut. Jadi yang saya lihat, hal ini pada saat ada dialog di salah satu televisi, di mana teman dialognya itu ada 2 orang, tetapi di sini yang saya perhatikan adalah masalah Damai Lubis tersebut, pernyataan Damai Lubis tersebut yang kurang tepat menurut sasaran. Menurut saya tidak tepat semua jawabannya atas di mana temanya adalah pemukulan Ade Armando, dan kurang tepat saya lihat sasaran jawabannya tersebut, sehingga saya pikir kurang tepat dia memberikan jawaban seperti itu terhadap pemukulan daripada Ade Armando tersebut. Justru yang dibelanya pemukul Ade Armando, bukan seakan-akan Ade Armando yang bersalah, bukan pemukulnya yang bersalah, sehingga dia mencari-cari kesalahan, sepertinya dicari-cari kesalahannya Ade Armando itu yang tidak ada kaitannya. Seperti katanya Ade Armando sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tidak dijadikan disidang-sidangkan. Itu kan bukan kesalahan Ade Armando. Seharusnya Damai Lubis menanyakan hal tersebut kepada polisi yang menyidik perkara tersebut, menyatakan kenapa Ade Armando belum disidangkan, padahal dia sudah perkara ditetapkan sebagai tersangka. Itu polisi yang bisa menjawab tersebut. Ada dugaan saya, perkara Ade Armando itu setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian diteliti ulang lagi, dibahas lagi di lingkungan kepolisian, Ternyata tidak ada cukup unsur
bukti-bukti asal unsur kesalahannya, sehingga tidak diteruskan perkara tersebut sampai ke pengadilan. Karena kalau ada unsur buktinya tidak mungkin polisi menahannya. Apalagi Adi Armando termasuk orang yang dikenal orang masyarakat umum. Tidak berani polisi menahan perkaranya tersebut. Akan banyak yang menanyakan. Karena tidak setiap laporan orang dapat diproses hukumnya. Itu yang penting, harus setelah diperiksa polisi harus ada unsur-unsur alat buktinya dan unsur kesalahannya ditemukan, baru perkara itu dapat ditetapkan sebagai tersangka. Sekian dan terima kasih.